Assalamualaikum. Salam. Bu, lagi ngapain Bu? Ini Pak lagi ngerjakan tugas guru penggarap Pak di LMS. Gimana Pak Fajar? Alah, ini ganggu waktunya sedikit Bu. Oh boleh. Ngobrol ya Pak? Ya, Curhat Pak. aja lah, sedikit curhat. Boleh Pak. Bentar ya Pak, saya tak lihat dulu Pak dari LMS. Oke. Pak Fajar. Nah Pak, apa yang bisa saya bantu Pak? Ini Bu, bingung ya gimana ya? Gimana Kemarin Pak? ya ada sedikit lah permasalahan. Mhm. Kemarin itu saya dipanggil sama Bu Jumiati, kepala sekolah kita. Oh, jadi Pak Fajar dipanggil sama Bu Ah, Jumiati, iya. kepala sekolah kita. Kapan itu Pak? Kemarin, hari Senin kemarin, Hari Senin kemarin ya Pak. sekitar jam 10-an lah. Jadi dipanggil itu katanya saya itu suruh menggantikan Pak Gusti selaku guru pembina pramuka di sekolah kita. Oh gitu. Jadi Pak Fajar kemarin dipanggil sama Ibu Jumiati, kepala sekolah kita. Terus kepala sekolah kita meminta Pak Fajar untuk menggantikan Pak Gusti sebagai pembina pramuka, ekstra pramuka gitu ya Iya. Pak. Terus Pak Gustinya kemana Pak? Kata ujung Pak Gusti ada tugas lain karena saya ini di sini baru, jadi berbagi tugas lah sama Pak Gusti. Pak Gusti ekstrakurikuler bidang olahraga, saya Betul. disuruh di bidang kepramukaannya. Oke. Lalu tujuan Pak Fajar minta saya ngobrol bareng kayak gini, gimana Pak? Maksudnya tujuan Pak Fajar apa gitu, ngajak ngobrol saya gitu. Sharing Bu, tukar pendapat, minta solusi, minta pendapat terkait hal itu. Nah, masalahnya saya sebenarnya gini, saya ini masih baru, masih 1 bulan lah kurang lebih di sini. Jadi ini yang Pak Fajar rasakan ya Pak. Jadi yang Pak Fajar rasakan itu Pak Fajar bingung karena Pak Fajar masih guru baru lah ya di sini ya, masih dalam 1 bulan terakhir ini ya Pak ya ngajar di sini. Jadi itu yang Pak Fajar rasakan, bingung gitu ya Pak. Ya masih baru, otomatis kan saya itu masih beradaptasi sama lingkungan, sama warga sekolah, anak-anak terutama. Ini kan kaitannya sama dengan anak-anak kepramukaan itu. Secara ini saya sedikit kurang lebih bisa lah, sedikit nggak banyak, tapi masih perlu banyak belajar. Apa? Ini saya baru ya belum mengenal karakter anak-anak semuanya, dan Bapak Ibu guru ya baru mulai mengenal. Tapi tugas itu insya Allah ya, walaupun nanti perlu proses, tapi saya tetap menjalankan amanah dan tugas itu karena berbagi tugas dengan Pak Gusti. Tapi dalam hal ini saya mohon ya pendapat Ibu gimana lah, apakah saya harus ngomong sama Bu Jum, apa harus minta bimbingan Pak Gusti itu. Pak, Ya, tunggu itu nanti bagaimana, minta pendapat. oke. Sebenarnya saya sedikit bisa menyimpulkan ya Pak Fajar bahwa sebenarnya Pak Fajar itu sebenarnya mau ya untuk menjadi pembina pramuka. Hanya mungkin Pak Fajar perlu proses untuk lebih bisa beradaptasi lagi dengan anak-anak ya Pak ya. Terus bisa memahami karakter anak-anak begitu ya Pak ya. Oke, karena sebenarnya Pak Fajar, saya lihat Pak Fajar punya Pak potensi untuk jadi pembina pramuka itu. Ya, kalau potensi semua guru kan istilahnya juga pernah sekolah Bu, jadi Iya. pernah dibekali sedikit-sedikit tahu, walaupun pada eranya ada perubahan. Oke. Jadi Pak Fajar juga kayaknya pernah ya Pak, menurut pengalaman yang pernah Pak Fajar bagikan ke kami, kalau Pak Fajar dulu di sekolahan sebelumnya selain menjadi guru olahraga juga menjadi pembina pramuka ya Pak di sekolah yang Bapak dulu sebelum Bapak di SD 1 Sumberjo ini. Iya Bu, karena guru olahraga itu kebanyakan itu faktanya itu disuruh multi talenta, semuanya disuruh ngendel gitu. Tapi ya
sedikit-sedikit tahu lah. Saya setuju itu Pak, karena saya melihat juga Pak Fajar ini sosok yang multi talenta Pak. Saya yakin Pak Fajar bisa Pak. Cuma Pak Fajar sedikit pasti dasarnya aja. sedikit Pak, hal yang sedikit nanti lama-lama jika terus digali akan menjadi banyak Pak, itu pasti. Oke Pak, kalau gitu Pak Fajar, kalau boleh saya tahu nih, dari permasalahan Pak Fajar yang Pak Fajar rasakan ini, untuk dalam waktu dekat ini Pak, dalam waktu dekat ini apa yang akan Pak Fajar lakukan Pak? Yang pertama ya menghadap kepala sekolah ini. Kalau istilahnya menghadap itu minta waktu lah untuk belajar. Jangan saya langsung dibuatkan SK atau beri beban langsung dalam waktu dekat ini. Jadi saya minta waktu ya kurang lebih berapa Bulan ke depan. minggu ke depan gitu. Jadi setelah itu saya Jadi Pak Fajar nanti akan menemui Bu Jumiati selaku kepala sekolah kita ya Pak. Ya. Dan dalam pertemuan itu Pak Fajar akan minta ke Ibu Jumiati untuk jangan sekarang ya Pak, Ya. untuk menjadi pembina pramuka. Oke, berarti Pak Fajar akan menemui kepala sekolah. Lalu selanjutnya Pak, kira-kira dari apa yang Pak Fajar mau lakukan dalam waktu dekat ini, yang menjadi hal utama Pak, yang komitmen yang akan Pak Fajar lakukan itu apa Pak? Yang terpenting Pak? ya itu belajar yang Pak Budi ya belajar dulu lah, minta bimbingannya. Istilahnya saya mau itu saya kita awal-awal ini melatih ke pramuka itu bareng saya dibimbing sama Pak Budi. Bareng lah istilahnya bimbingannya dalam arti saya jadi pendampingnya, lihat gimana lah, bukan saya menilai, saya mencontoh gimana jadi pembina pramuka. Jadi kalau Pak Gusti juga membimbing saya dalam waktu yang relatif ini, nanti kalau saya sudah kira dalam hati itu sudah kira mampu, saya siap ngomong sama Pak Gusti, Pak saya pembina sendiri sebetulnya sudah mampu, gimana sih Pak bimbingnya. Berarti Pak Fajar ada komitmen Pak, komitmen ya Pak. Jadi yang pertama Pak Fajar itu akan menemui kepala sekolah. Pertama ya komitmen Bapak untuk menyampaikan permohonan untuk Beri waktu. diberi waktu. Artinya Pak Fajar tidak menolak ya Pak ya? Ya. Tidak menolak. Pak Fajar akan menerima itu, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Terus komitmen Pramukaan itu kan wajib. Iya betul. Terus komitmen yang selanjutnya Pak Fajar akan menemui Pak Gusti selaku pembina pramuka lama ya Pak, untuk minta bimbingan. Jadi artinya gini Pak, dalam komitmen Bapak yang akan menemui Pak Gusti itu maksudnya nanti yang akan Pak Fajar lakukan, jadi ketika mau minta tolong dulu ke Pak Gusti untuk beberapa kali latihan, Pak Gusti tetap berangkat gitu ya Pak. Ya terus Pak, Saya jadi pendampingnya dulu. gitu ya Pak ya. Bukan Pak Gusti. Oke. Nanti saya cari ilmu dulu lah, gali ilmu dulu lah. Jadi intinya Pak Fajar nanti dalam kegiatan sama Pak Gusti itu akan bisa mencontoh ya Pak ya, akan bisa mencontoh bagaimana menjadi pembina pramuka yang baik di lingkungan SD1 Sumberrejo sesuai dengan karakteristik siswa gitu ya Pak ya. Oke Pak, saya setuju sekali dengan ide-ide Pak Fajar. Dan ternyata Pak Fajar sudah bisa menemukan solusi sendiri dari masalahnya Pak Fajar ini. Pak Fajar sudah tahu permasalahan Pak Fajar sudah ada komitmen untuk itu semua. Nah, selanjutnya Pak Fajar kalau boleh nih saya tahu kira-kira dalam melaksanakan komitmen yang sudah Pak Fajar buat, yang sudah Pak Fajar rencanakan, siapa Pak yang akan Bapak ajak untuk ikut dalam melaksanakan komitmen Pak Fajar ini? Kalau masalah itu nanti kalau saya dulu biasanya mengajak alumni sekolah yang sudah lulus itu kan sudah basicnya udah di pramuka, saya ajak tuh itu karena ya mungkin prosesnya ya kira-kira lihatlah ke depannya gimana.
akan ajak alumni-alumni ya Pak SD 1 Sumberjo yang mungkin punya bakat di bidang punya bakat dan potensi di bidang pramuka itu ya Pak. Nah, sekaligus mengajak Pak Gusti ya Pak ya untuk bergabung di dalamnya sambil Pak Fajar menimba ilmu. Menimba ilmu, terus lebih meningkatkan adaptasi lagi dengan anak-anak ya Pak, sekaligus memahami karakter-karakter siswa di SD 1 Sumberjo ini, gitu ya Pak. Oke Pak Fajar, saya yakin kok Pak Fajar pasti bisa, karena saya sudah bisa melihat dari Pak Fajar gabung di sekolah kami sebagai guru olahraga baru di SD 1 Sumberjo ini. Saya sudah melihat banyak potensi yang ada di diri Pak Fajar dan saya yakin Pak Fajar pasti bisa. Oke Pak, selamat berkomitmen Pak. Saya akan dukung Bapak dengan komitmen-komitmen Pak Fajar. Silahkan Bapak ajak Pak Gusti untuk bisa menemui kepala sekolah kita untuk menyampaikan apa yang sekarang ada untuk perencanaan Pak Fajar ke depannya. Oke Pak, selamat berproses ya Pak. Saya yakin Pak Fajar bisa. Ya, Oke Pak. Terima kasih Bu. Iya Pak, terima kasih. Silakan Bu Sama-sama. lanjutkan. Oke Pak. Oke Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sukses ya Pak. Nah. Salam.